Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kita kan sering banget ya diajarin buat lari dari hal negatif. Nah, hari ini kita mau bongkar nih sebuah gagasan yang kayaknya agak memberontak gitu. Dari bab 14 buku Secrets of Productive People. Sumber ini fokusnya ke cara ngatasin hal negatif. Tapi, bukan dengan menghindarinya. Jadi misi kita kali ini, gimana caranya Anda bisa bikin tantangan dan kritik itu jadi senjata rahasia produktivitas. Oke, kita gali yuk. Persis, yang bikin bab ini menarik banget tuh, dia nantang mitos kalau produktivitas itu cuma soal mikir positif melulu, padahal ya, orang-orang yang beneran produktif itu nggak gitu. Mereka nggak abai sama negativitas. Justru sebaliknya, mereka tuh kayak punya, kemampuan buat mengubah racun jadi obat. Jadi data negatif, kayak kritik atau gagal gitu, malah dipakai buat dorong perbaikan. Spesifik lagi. Wah, mengubah racun jadi obat ya, itu framing yang kuat banget sih. Jadi bukan cuma dikelola aja, tapi beneran diolah gitu ya, dimanfaatin hal negatifnya. Gimana tuh caranya? Betul sekali. Dilihatnya sebagai data, sebagai peluang. Nah, BAT ini ngasih beberapa strategi kunci. Pertama, dan ini penting banget, ubah perasaan negatif jadi tindakan positif, yang terarah ya. Misalnya nih, rasa takut gagal, itu kan sering bikin kita macet ya. Orang produktif malah pakai itu kayak alarm. Buat apa? Buat ngerencanain lebih teliti, siapin antisipasi risiko. Jadi rasa takutnya itu jadi bahan bakar buat persiapan, bukan alasan buat, yaudah berhenti aja. Menarik. Kalau perasaan lain gimana? Misalnya iri gitu, lihat orang lain sukses, itu kan negatif banget rasanya ya? Nah, bab ini nyaranin jangan dipendem. Jadiin pemicu aja. Coba dianalisis. Apa sih yang bikin iri? Skillnya kah? Atau cara kerjanya? Terus, pakai itu buat inspirasi. Kembangin diri di area itu. Atau malah, coba deketin orangnya. Belajar langsung, bisa jadi kan? Sama juga kayak kecewa atau gagal. Jangan cuma diratapi. Itu sinyal kuat buat, stop dulu bentar, akui apa yang salah, kayak yang kita bahas di bab 11 ya. Terus analisis penyebabnya, objektif aja, buat pelajaran ke depan. Oke. Jadi ubah perasaan negatif di dalam diri jadi aksi yang bangun. Tapi gimana kalau negatifnya dari luar? Kayak kritik pedas gitu misalnya. Kayaknya sih naluri pertama pasti ngebela diri ya. Iya, bener banget, ego kita gampang kesenggol. Bab ini ngakuin itu kok. Cuma, orang produktif itu belajar buat gak berhenti di situ. Nggak cuma defensif. Mereka nggak nelen semua pujian mentah-mentah, bahaya kan? Bisa bikin terlena. Tapi juga nggak nolak semua kritik gitu aja. Kuncinya itu dievaluasi objektif terhadap kritik itu sendiri. Evaluasi objektif, gimana caranya tuh? Apalagi kalau kritiknya kayak nyerang gitu, gimana ya? Iya, mereka latih diri buat tanya beberapa hal penting. Pertama, ini kritik beneran tulus ada dasarnya? Atau cuma nyerang aja tanpa isi? Kedua, poinnya ini valid nggak? Relevan nggak sama tujuan atau kerjaan saya? Kalau jawabannya iya, ya udah, abaikan aja bungkus emosinya, ambil isi datanya. Disaring gitu, mana yang cuma asal bunyi, mana yang isinya masukan berharga. Terus fokus perbaiki yang valid itu. Ini soal cari kebenaran buat jadi lebih baik, bukan soal pembenaran diri. Bener nggak? Iya, masuk akal. Jadi bukan soal mental baja atau harus positif terus ya, tapi lebih ke kemampuan analisis sama tindakan yang terukur. Terus, kalau bukan perasaan positif atau harga diri yang jadi motor utama kemajuan, apa dong kata bab ini? Nah, ini nih pertanyaan krusialnya. Bab ini bilang, pertanyaan yang perlu sering Anda tanyain ke diri sendiri soal hal penting itu adalah seberapa besar perhatian yang konsisten, teratur, dan terfokus yang udah Anda kasih ke hal ini. Perhatiin ya, ada kata terfokusnya. Ditekenin banget. Bukan cuma soal berapa jam kerja, tapi kualitas fokusnya ya berarti? Tepat. Contohnya tuh kayak pemilik bisnis kecil yang ngerasa sibuk banget tiap hari. Jawab telepon, urus pesanan, madamin kebakaran kecil sana-sini. Dia mungkin ngerasa, frustrasi gitu kan, negativitas tuh. Karena bisnisnya kok gini-gini aja. Tapi dia nggak sadar, perhatiannya tuh kesedot abis sama urusan operasional yang mendesak. Jadinya, dia nggak pernah nyediain waktu dan fokus mental buat mikirin strategi jangka panjang, inovasi, pengembangan pasar. Padahal itu kerjaan paling penting yang cuma dia yang bisa lakuin buat bisnisnya tumbuh. Perhatiannya ada, tapi nggak fokus ke tuas pengungkit kemajuan yang sebenarnya. Gitu loh.
Jadi pertanyaan tadi maksa kita jujur. Sibuk kita ini beneran produktif atau cuma sibuk aja? Perhatian terfokus ini kata bab ini yang bikin beda. Wah, itu poinnya dalam banget sih. Dan buat bantu kita praktekin ini, ada latihannya juga kan di bab ini? Betul. Ada latihan refleksi yang bagus. Coba deh, Anda ingat lagi satu kritik negatif spesifik yang pernah diterima dulu, yang waktu itu bikin reaksinya lumayan jelek. Marah, sedih, atau defensif gitu. Udah kebayang? Oke, udah nih. Agak nggak enak sih ngingetnya, tapi ya. Nah, sekarang coba lepasin dulu emosinya. Lihat kritik itu seolah-olah Anda analis data aja, netral gitu. Terus tanya ke diri sendiri, sebenarnya secara konkret, perilaku beda apa sih yang diinginkan si pengkritik buat saya lakuin ke depan? Terus tanya lagi, kalau saya beneran ngubah perilaku itu, secara objektif bakal bikin perbaikan yang berarti nggak buat saya, kerjaan saya, atau hubungan saya? Latihan ini bantu misahin emosi dari informasi. Jadi lihat kritik sebagai data potensial buat perbaikan. Jadi, kesimpulan besarnya dari bab 14 ini apa dong? Orang produktif itu bukan anti negativitas ya, tapi malah kayak pengolah negativitas yang jago gitu. Mereka nggak lari, tapi dihadapi, dievaluasi pakai kepala dingin, terus diubah jadi bahan bakar perbaikan secara sistematis. Ini benar-benar geser cara pandang sih. Tepat sekali. Ini bukan soal nyangkal adanya susah atau emosi negatif ya, tapi soal bangun sistem di dalam diri buat belajar dari situ secara cerdas dan objektif, biar terus tumbuh jadi lebih baik, lebih efektif. Dan sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Gimana kalau mulai hari ini, Anda coba lihat setiap hal negatif yang muncul, mau itu kritik tajam, gagalnya proyek, atau rasa takut mau mulai sesuatu, bukan lagi sebagai serangan pribadi atau hambatan, tapi sebagai, potongan data penting aja, data yang bisa ngasih info buat langkah Anda selanjutnya. Kira-kira perubahan apa ya yang bakal terjadi sama cara Anda kerja, belajar, dan berkembang? Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.